Nomor 26. Gambar di bawah ini merupakan sayatan histologis gray matter atau substansia nigra dari sistem saraf pusat yang diwarnai dengan hematoxylin eosin. Oke. Jadi ada gambar anatomi, kemudian kita disuruh untuk menganalisa gitu ya. Nah, kalau kita mendengar adanya sistem saraf pusat, berarti apa itu? Kalau enggak otak ya Hah? Kalau enggak otak ya Kalau enggak otak ya apa? Masa enggak tahu nih. Kalau enggak otak ya medula spinalis ya, sumsum tulang belakang ya. Cuma dua doang, enggak ada yang lain. Nah, kalau sistem saraf tepi, nah itu ada sistem saraf somatik, sistem saraf otonom, ada eferen, parasimpatik, simpatik. Nah, itu semuanya adalah sistem saraf tepi. Udah belajar belum yang di sekolahnya? Udah ya? Oke, nah itu. Nah, kemudian di sini dia menggunakan pewarna hematoxylin eosin. Ini adalah pewarna yang umum digunakan dalam bidang histologi. Gunanya apa Kak? Gunanya untuk mempermudah dalam melihat struktur anatomi jaringan di bawah mikroskop. Karena kalau misalkan dia nggak dikasihkan HE, maka ini tidak berwarna. Artinya dia transparan. Nah, agar nanti dia bisa dibedakan dengan mudah mana yang bagian A dan B, maka diberikan pewarna hematoxylin eosin. Nah, untuk pewarna hematoxylin ini merupakan pewarna yang bersifat basa. Jadi ini sifatnya basa atau yang disebut sebagai basofilik. Sementara kalau eosin ini adalah pewarna yang bersifat asam. Karena dia asam, maka sifatnya adalah eosinofilik atau asidofilik. Nah, karena dia sifatnya adalah asam, maka eosin itu akan mengikat jaringan-jaringan tubuh yang bersifat basa. Misalnya apa? Jaringan tubuh yang sifatnya basa. Misalnya adalah sitoplasma, apalagi serat kolagen, apalagi otot. Nah, ini semuanya akan diikat oleh eosin. Kenapa? Karena eosin itu bersifat asam, sementara sitoplasma, kolagen, otot bersifat basa. Sehingga nanti ini akan menghasilkan warna merah atau merah muda. Makanya kalau kita melihat anatomi otot, gak akan ada yang berwarna hitam atau berwarna biru. Kenapa? Karena semuanya adalah bersifat basa dan itu akan terwarnai oleh eosin. Nah, sementara kalau untuk hematoxylin ini kan dia bersifat basofilik, sehingga dia akan mewarnai jaringan tubuh yang bersifat asam. Contohnya apa? Contohnya adalah bagian nukleus. Kenapa Kak? Karena di bagian nukleus terdapat DNA, RNA, kemudian asam nukleat. Nah, selain nukleus, untuk yang dapat terwarnai oleh si hematoxylin ada lagi, yaitu ribosom. Kenapa Kak kok bisa diwarnai? Karena ribosom itu mengandung RNAR ya. Kemudian ada retikulum endoplasma kasar, karena di dalamnya terdapat ribosom. Nah, itu semuanya akan terwarnai oleh pewarna
silin, sehingga ketika dia diwarnai akan menghasilkan warna biru atau ungu kehitaman gitu ya. Ini biasanya kayak gitu. Nah, berarti gambar ini yang warna biru-biru ini adalah kalau nggak nukleus ya ribosom gitu ya. Karena kan di situ dia kayak bintil-bintil gitu kan. Nah, berarti ini kalau nggak nukleus ya ribosom yang ada di bagian situ. Nah, kemudian yang berwarna merah muda berarti apa? Sitoplasma atau serat kolagen yang ada di bagian jaringan syaraf kayak gitu ya. Itu untuk mengetahui anatomi dari sini. Nah, oke, kemudian pada struktur anatomi medula spinalis ini kira-kira ini dari otot dari otak atau medula spinalis ini kira-kira. Kira gambar ini dari apa? Dari otak atau dari sumsum tulang belakang? Sumsum, tahu dari mana sumsum? Pilih. Dari mana? Kiel. Tahunya dari mana itu kalau dia adalah sumsum tulang belakang? Lihat lagi. Dari gambarnya. Ini saya perbesar lagi. Coba. Ini tahu dari mana kalau dia adalah sumsum tulang belakang? Tandanya di mana gitu? Nggak tahu. Caroline, dari mana Caroline? Tahunya itu adalah sumsum tulang belakang. Kalau Arda mah udah feeling aja. Dari adanya tipe neuroglianya ya. Jadi gambar A ini adalah sel neuroglia. Nah, kalau yang B adalah neuron. Nah, pada gambar ini kalau kita lihat terdapat sel neuroglia yang bentuknya itu agak besar. Nah, sini dia ada kayak juluran gitu ya. Nah, ini untuk neuroglianya kalau dua hal ya. Kalau enggak dia oligodendrosit ya. Kalau enggak oligodendrosit ya astrosit gitu ya. Ini dua hal yang dapat kita amati di sini. Nah, kebetulan di sini dia nempel pada bagian si neuron, maka itu adalah oligodendrosit yang nantinya ini akan membentuk selubung mielin. Nah, kalau pada sistem saraf tepi dinamakan sebagai apa? Sel Schwann yang ada di sepanjang akson. Nah, kalau misalkan kok diwarnai kok di sini biru semua, nah berarti ini adalah bukan dari sumsum tulang belakang, tapi dari sistem saraf tepi. Nah, kenapa? Karena di sini ada sel Schwann. Nah, kalau dia ada sel Schwann, nah ini berarti dia adalah sistem saraf tepi, bukan sistem saraf pusat. Nah, kemudian pada bagian sini untuk yang ditunjukkan B itu bagian apa neuronnya? Dia bagian badan selnya, dendritnya atau aksonnya yang ditunjukkan pada gambar B itu. Apa? Yang ditunjukkan oleh gambar B adalah bagian apa? Akson, badan sel atau dendrit? Sudah. Nah, yang ditunjuk oleh bagian B itu kan dia menunjuk yang warna ungu kan? Nah, kalau warna ungu berarti nukleus.
Nah, untuk nukleus pada neuron ada di mana? Di bagian badan sel. Nah, ini bagian badan sel atau perikarion. Nah, dah itu ya. Jadi kita udah berhasil menganalisa setiap bagian dari anatomi jaringan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat dulu untuk yang pernyataannya pertama. Sel A merupakan sel hewan. Jelas salah. Tadi apa seharusnya? Karena ini adalah sistem saraf pusat, maka bukan sel hewan. Seharusnya sel oligodendrosit. Jadi gambar gambar aslinya kayak gini. Nah, ini ya. Ini adalah oligodendrosit. Nah, yang diwarnai biru ini itu dia akan berikatan dengan hematoksilin, sehingga kalau pada anatominya kayak gini. Nah, ini ya, perhatikan. Di situ satu besar, kemudian ada kayak jualan kecil, satu besar, jualan kecil. Nah, ini dia adalah gambar dari oligodendrosit. Kalau sel hewan itu memanjang seharusnya, bukan seperti kayak bulatan gini gitu. Berarti ini adalah oligodendrosit, bukan sel hewan. Nah, kemudian yang B, neuron yang ditunjukkan oleh sel B pada gambar tersebut merupakan multipolar. Jelas ini benar. Kenapa? Karena pada kebanyakan untuk yang sel neuron yang ada di bagian sumsum tulang belakang itu merupakan motorik. Jadi itu adalah bertipe multipolar. Motorik. Nah, kalau untuk yang bipolar ada di mana? Interneuron atau penghubung antar neuron. Nah, kalau yang unipolar sama pseudo unipolar ini pada saraf sensori. Nah, untuk gambar ini itu kan bukan diambil dari traktusnya, tapi ini dia diambil dari gray matter-nya. Nah, karena dia diambil dari gray matter, maka ada di bagian pusat medula spinalis, bukan di bagian korteks dari medula spinalisnya. Ini salah. Ini benar ya, Pak? Ini benar ya, karena ini multipolar. Nah, kemudian yang berikutnya yang C, jaringan tersebut dapat ditemukan pada, nah tadi saya udah bilang ya, karena dia adalah gray matter. Nah, posisi daripada gray matter untuk medula spinalis ada di mana, Kak? Yaitu berada di bagian dalam ya. Ini berada di bagian pusat atau dalam medula spinalis. Nah, jadi gambarnya seperti kupu-kupu. Nah, ini adalah gray matter. Nah, ini ya saya kasihkan tunjuk ini. Nah, ini adalah gray matter. Kayak kupu-kupu ini. Nah, sementara yang bagian korteksnya adalah substansia alba atau white matter. Nah, ini adalah korteks, yaitu substansia alba. Ini berada di bagian luar, bukan di bagian dalam atau pusatnya. Nah, karena gambar ini adalah diambil dari gray matter, maka seharusnya bukan di bagian korteks, tapi seharusnya ada di bagian dalam atau di bagian pusat medula spinalis. Jadi salah itu ya. Oke, kemudian ini salah ya. Yang D, jaringan tersebut kemungkinan berfungsi untuk melakukan pemrosesan informasi sensorik. Nah, medula spinalis merupakan pusat refleks, di mana
ketika ada rangsangan yang diterima oleh bagian luar tubuh, maka ini akan diterima oleh bagian dorsal horn. Nah, jadi sini ada tractus atau dorsal horn. Dorsal horn atau yang disebut sebagai tractus posterior. Nah, fungsinya adalah untuk menerima impuls. Ya, di sini fungsinya untuk menerima impuls sensorik. Nah, ini untuk menerima impuls. Kemudian di bagian lateralnya ini terdapat interneuron, penghubung antara satu neuron dengan neuron lainnya. Dan nanti akan dibawa menuju ke bagian tractus ventral horn. Nah, ini bagian ventral horn, di mana pada bagian ventral horn ini merupakan bagian tractus anterior. Tractus anterior yang membawa neuron motorik atau membawa perintah dari bagian interneuron menuju ke efektor. Nah, itu untuk bagian ini. Maka jaringan tersebut kemungkinan berfungsi untuk melakukan pemrosesan informasi ini benar karena dia lokasinya ada di bagian cornu anterior medulla spinalis. Cornu anterior medulla spinalis. Ya, nanti ini memang adalah bagian pusat yang menghantarkan impuls sensorik ke motorik kayak gitu. Dah selesai. Berarti jawabannya adalah salah, benar, salah, benar.